Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Ismail, NIM 4151901053 atau nomor ujian 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban nomor 3 dan 4 UAS Deep Learning yang dilaksanakan hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 pukul 7.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat di ruangan D308. Mungkin kita bisa langsung lanjut saja ke penjelasan dari soal nomor 3 dan 4 UAS Deep Learning. Yang pertama kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu jelaskan mengenai Recurrent Neural Network atau RNN berdasarkan A. Konsep kerja CNN, B. Tujuan konvolusi pada data citra, dan C. Fully Connected Layer. Kita langsung yang ke A saja, yaitu konsep kerja CNN. Konsep kerja Convolutional Neural Network atau CNN memiliki kesamaan pada Multilayer Perception atau MLP. Namun, dalam CNN, setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi, tidak seperti MLP yang setiap neuron hanya berukuran satu dimensi. Jadi, langkah kerja CNN yang pertama, memecah gambar menjadi gambar yang lebih kecil, yang tumpang tindih, kemudian memasukkan setiap gambar yang lebih kecil ke Small Neural Network. Lalu yang ketiga, menyimpan hasil dari masing-masing gambar kecil ke dalam array baru, kemudian downsampling, dan kelima, membuat prediksi atau pada kita buat simpel saja, yang pertama itu input image, kemudian convolution, kemudian max polling, dan fully connected neural network hingga menghasilkan output apakah ini match atau tidak prediksinya gitu. Lanjut ke poin B, yaitu tujuan konvolusi pada data citra. Jadi tujuannya itu dilakukannya konvolusi pada data citra adalah untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Bobot pada layer tersebut menspesifikasikan kernel konvolusi yang digunakan, sehingga kernel konvolusi dapat dilatih berdasarkan input data pada CNN. Kemudian poin C, fully connected layer. Apa sih fully connected layer? Fully connected layer adalah layer yang biasanya digunakan dalam penerapan MLP dan bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklasifikasikan secara linear. Setiap neuron pada convolution layer perlu ditransformasi menjadi data satu dimensi terlebih dahulu sebelum dapat dimasukkan ke dalam sebuah fully connected layer. Karena hal tersebut menyebabkan data kehilangan informasi spasialnya dan tidak reversible. Fully connected layer hanya dapat diimplementasikan di akhir jaringan. Kemudian pada soal nomor 4, yaitu kita diminta untuk menjelaskan mengenai Recurrent Neural Network atau RNN berdasarkan masalah yang dapat diselesaikan oleh RNN, B. Persamaan dan formula RNN, kemudian C. Training pada RNN menggunakan metode backpropagation, kemudian yang D. Cara kerja backpropagation through time. Langsung saja kita ke poin A, yaitu masalah yang dapat diselesaikan oleh RNN. RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan tugas yang terkait dengan data time series, misalnya data ramalan cuaca. Sebagai contoh, cuaca hari ini dapat bergantung pada cuaca hari sebelumnya. Jika hari sebelumnya mendung, maka kemungkinan hari ini akan hujan. Masalah yang diselesaikan oleh RNN pun sudah banyak kita temui di aplikasi-aplikasi, termasuk pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP, kemudian pengenalan suara atau Speech Recognition, kemudian terjemahan mesin atau Machine Translation, kemudian pemodelan bahasa tingkat karakter atau Character Level Language Modeling, kemudian klasifikasi gambar atau image classification, kemudian keterangan gambar atau image captioning, dan prediksi saham atau stock prediction, dan rekayasa keuangan atau financial engineering. Kemudian kita ke persamaan dan formula RNN. Yang pertama kita ke persamaan dulu, yaitu ada rumus sesuai pada tampilan ini, yang dimana keterangannya output pada time step. Kemudian V, bobot yang berada di antara hidden state dan output. Kemudian ST, hidden state time step. Kemudian ST-1, satu hidden state sebelumnya dari time step T. Kemudian XT adalah vektor input, kemudian W, bobot yang berada di antara setiap hidden state. Kemudian U, bobot yang berada di antara input dan hidden state. Kemudian untuk formula dari RNN, yaitu dapat dilihat pada tampilan berikut.
dengan penjelasan XT adalah input pada time step, misalnya X1 dapat menjadi one hot vector yang sesuai dengan kata kedua dari sebuah kalimat yang sedang diproses. Sedangkan ST adalah hidden stage pada time step T. Hidden state bisa disebut sebagai memori dari sebuah network yang berfungsi menyimpan hasil perhitungan dan rekaman yang telah dilakukan. ST dihitungkan berdasarkan hidden state sebelumnya dan berdasarkan input pada current state atau keadaan saat ini. Kemudian fungsi F biasanya adalah nonlinear seperti tan atau ReLU. ST-1 digunakan untuk menghitung hidden state yang pertama, biasanya pada inisialisasi selalu diawali dengan 0. Dan kemudian ada OT, adalah output pada step T. Misalnya, jika kita ingin memprediksi kata selanjutnya pada sebuah kalimat, maka OT merupakan faktor probabilitas di seluruh kosakata dalam database yang kita miliki. Kemudian kita lanjut ke training pada RNN menggunakan metode backpropagation. Terdapat 3 fase dalam pelatihan BPNNN, yaitu 1. Fase maju atau feed forward. Pola masukan dihitung maju dimulai dari lapisan input hingga lapisan output. Kemudian yang kedua adalah fase mundur atau back propagation. Tiap-tiap unit output menerima target pola yang berhubungan dengan pola input untuk dihitung nilai kesalahan. Kesalahan tersebut akan dipropagasikan mundur. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah fase modifikasi bobot, bertujuan untuk menurunkan kesalahan yang terjadi. Ketiga fase tersebut diulang secara terus-menerus hingga kondisi penghentian dipenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu cara kerja backpropagation through time. Cara kerjanya itu yang pertama, berikan input dan output ke jaringan, kemudian buka gulungan jaringan, lalu kalkulasi dan akumulasi error di setiap time step. Kemudian yang ketiga ada gulung jaringan dan sesuaikan nilai bobot. Lalu yang keempat adalah ulangi. Jadi konsep utama dari BPTT adalah membentangkan jaringan ke dalam waktu dengan meletakkan salinan yang sama dari recurrent neural network dan mengatur kembali koneksi jaringan untuk mendapatkan koneksi antar salinan selanjutnya. Untuk menghasilkan peramalan yang akurat, parameter yang ada dalam RNN akan diuji seperti learning rate, jumlah neuron, dan banyaknya data. Mungkin cukup sekian penjelasan jawaban UAS nomor 3 dan 4 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.